Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang akan fokus jadi kontraktor tambang nikel dan beberapa saham di sektor nikel. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham PPRE. Saham PPRE pada perdagangan hari Rabu kemarin ditutup turun 3% lebih ke harga 156. Bisa kita lihat di grafik secara tren saat ini saham PPRE masih bergerak sangat downtrend. Jadi untuk tren jangka pendek memang sempat rebound dari support di 150. Di posisi sini setelah berhasil rebound sempat naik melewati resisten di 160, tapi bisa kita lihat dua kali mencoba untuk naik di atas garis MA50 selalu gagal break dan saat ini turun kembali. Sebelumnya sempat turun mendekati harga 160 masih bisa rebound, tapi saat ini PPRE sudah turun kembali di bawah harga 160. Jadi harga 160 saat ini sudah berubah menjadi resisten kembali. Dan saat ini support terdekat itu di 150. Jadi memang PPRE sama seperti induknya, saham-saham di sektor konstruksi pun saat ini trennya masih bergerak downtrend. Dan kemarin keluar berita bahwa PPRE fokus sebagai kontraktor dari tambang nikel. Kita tahu sekarang nikel harganya terus bergerak naik dan juga ada pemberitaan bahwa PPRE sudah meraih kontrak baru jasa pertambangan 2,9 triliun di 2021. Jadi setelah udah dapat kontrak baru, sudah mulai fokus ke pertambangan nikel. Memang prospek PPRE kedepannya masih bagus karena sudah mulai dapat kontrak dan sebagainya. Tapi bisa kita lihat secara grafik atau secara teknikal PPRE belum bagus. Trennya masih sideways cenderung downtrend. Sekarang kita coba lihat broker summary-nya. Untuk broker summary pun bisa kita lihat pada penurunan 3% lebih ini ada distribusi. Dan asing juga masih terus distribusi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman mau entry membeli saham ini, sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 150. Karena dua kali harga 150 bisa menahan penurunan dari saham PPRE. Jadi paling aman adalah tunggu di harga 150, apabila masih bisa bertanda rebound, baru teman-teman entry dan sebaiknya hanya trading jangka pendek. Jadi teman-teman bisa entry jika harga 150 apabila berhasil rebound, take profit apabila gagal break di harga 150, atau pada saat berhasil break bisa tunggu di garis MA50 apabila gagal break. Atau mungkin teman-teman melihat karena harga 150 beberapa kali menahan penurunan dari saham ini, teman-teman masih mau hold selama masih kuat di 150 pun sebenarnya masih oke. Tapi apabila ternyata harga 150 terlewati, teman-teman harus pertimbangkan untuk cut loss. Karena secara tren ini belum bagus. Dan apabila support 150 terlewati, support ini akan berubah menjadi resisten kuatnya. Selanjutnya saya coba analisa saham Inco. Bisa kita lihat Inco hari Rabu kemarin ditutup bertahan di 5.250. Dan saat ini Inco terlihat gagal break dari resisten di 5.500 atau target analisa saham Inco sebelumnya. Jadi bisa kita lihat kenapa ini jadiin target, karena sebelumnya Inco juga beberapa kali mencoba break resisten ini dan gagal break. Dan selalu saya jelaskan untuk target take profit saya pribadi untuk trading jangka pendek, saya selalu jadikan garis resisten kuat untuk target take profit. Jadi apabila mendekati resisten ternyata gagal break, sebaiknya saya selalu saranin untuk take profit apabila tujuannya swing trade atau trading jangka pendek. Saya tunggu kembali di support terdekat untuk entry-nya. Dan bisa kita lihat setelah gagal break dari 5.500, Inco sempat turun kembali mengetes 5.200 yang saat ini menjadi supportnya. Bisa kita lihat setelah mencapai harga 5.200, Inco masih bisa rebound kembali. Dan saat ini berada dekat dengan support 5.200. Dan di bawahnya masih ada satu support yang lebih kuat di harga 5.000 yang saat ini sudah berubah menjadi support psikologis. Jadi secara tren jangka pendek masih uptrend sebenarnya selama masih bertahan di atas 5.200, sehingga masih ada potensi untuk rebound kembali dan naik mengetes 5.500 kembali. Dan untuk garis MACD pun saat ini trennya masih mengarah ke atas.
Dan bisa kita lihat untuk harga komoditas yang terbaru saat ini, pada saat saya bikin video ini, tanggal 3 Maret jam 6 pagi, jam 6.40 pagi. Dan bisa kita lihat harga minyak memang saat ini mulai bergerak turun. Tapi saat ini kenaikannya sudah sangat tinggi. Jadi untuk teman-teman yang punya saham-saham di sektor minyak, menurut saya saat ini juga masih bisa di hold. Apalagi Rabu kemarin masih melanjutkan kenaikan. Walaupun masih ada potensi untuk terkena profit taking sementara, selama harga minyak dunia masih berada di atas harga 100, menurut saya trennya masih oke dan masih bisa di hold. Dan untuk nikel saat ini memang sedang penutupan, tapi bisa kita lihat terakhir masih lanjut naik 6% lebih. Zinc juga masih naik, harga gas juga naik 11% lebih. Tetapi pegas kemarin masih gagal naik melewati harga 1.500, tapi minimal sudah mencapai target analisa video saya pada pegas di 1.500. Jadi nikel bisa kita lihat masih lanjut naik, cuma emas yang kenaikannya tidak tinggi, tapi bisa kita lihat trennya juga masih mengarah ke atas walaupun kenaikannya tidak setinggi sektor lain. Jadi untuk Inco, walaupun 2 hari terakhir ini terkena koreksi atau profit taking, menurut saya trennya masih aman. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di bawah harga 5.000 atau pada saat break dari garis EMA 50 dan 150, Inco masih sangat layak untuk di hold menurut saya. Untuk patokan paling gampang apabila teman-teman pingin swing trade, jadikan harga 5.200 untuk target take profit apabila turun di bawah harga ini. Setelah itu tunggu kembali di 5.000 atau garis EMA 150 di 4.800 untuk entry kembali. Tapi apabila memang pingin hold terus karena melihat saat ini saham-saham komoditas masih terus bergerak naik dan harga komoditas juga masih naik, masih bisa hold karena memang cara tren saat ini masih oke. Apalagi bisa kita lihat garis EMA 50 juga mulai mengarah ke atas. Sehingga apabila terus bergerak naik, maka tren untuk jangka menengah Inco juga masih bagus. Dan dari data broker summary, jika kita lihat pada perdagangan hari Rabu kemarin juga masih ada akumulasi. Dan asing juga terlihat masih terus masuk akumulasi saham ini. Jadi asing juga belum ada niat untuk take profit atau keluar dari saham Inco. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Inco masih ada potensi untuk naik kembali mengetes 5.500. Apabila resisten ini ternyata terlewati, maka target jangka pendek di 5.800 dan target berikutnya itu di 6.000. Jadi apabila berhasil break dari harga 5.500, Inco berpotensi untuk naik menutupi gap yang ada di sekitar 5.800 sampai 5.850. Jadi Inco masih sangat layak untuk diperhatikan. Selanjutnya bisa kita lihat Antam juga memang beberapa hari terakhir ini trennya masih terus bergerak naik. Hari Rabu kemarin juga naik 1% lebih ke 2.290, tapi bisa kita lihat saat ini Antam masih berada dekat dengan resisten di 2.300. Dan di atasnya selalu saya jelaskan masih ada zona resisten yang lumayan kuat di 2.400 sampai 2.500. Dan 1 minggu terakhir ini menurut saya candle Antam walaupun terus bergerak naik kurang bagus menurut saya. Karena kebanyakan ada shadow yang lumayan panjang dan beberapa kali ini shadow. Tapi untuk supportnya saat ini di garis EMA 150. Saat ini sekitar harga 2.180. Dan garis EMA 50 saat ini sudah berada di atas harga 2000 di 2060. Jadi secara tren Antam juga sudah mulai bangkit dari downtrendnya dan sudah mulai bergerak uptrend kembali. Dan untuk data broker summary bisa kita lihat kenaikan 1% lebih kemarin juga masih ada akumulasi. Dan asing juga sama masih terus masuk akumulasi saham ini. Jadi untuk saham Antam, apabila teman-teman baru mau masuk, sebenarnya mesti hati-hati, ada potensi untuk terkena pullback dulu karena candlenya menurut saya masih kurang bagus. Sebenarnya teman-teman masih bisa entry apabila buy on breakout, tapi paling aman menurut saya adalah buy on support atau dekat dengan garis EMA 150 di sekitar harga 2.180 sampai harga 2.200 untuk entry-nya. Karena memang walaupun harga nikel masih saat ini masih naik lumayan tinggi dan hari Jumat nanti Antam masih berpotensi untuk lanjut naik. Apabila teman-teman maksain untuk membeli di harga atas,
resiko teman-teman loss untuk saham uptrend juga masih besar. Apalagi saya bilang candlenya masih kurang bagus, terkesan dipaksain untuk naik. Beberapa kali pembukaannya langsung gap, tapi candlenya kebanyakan doji, jadi harus hati-hati. Jadi memang masih ada potensi 1 minggu ke depan ke 2400. Apabila teman-teman beli buy on breakout pada saat berhasil naik di 2300, harus sangat disiplin dan jagain terus harga yang teman-teman beli dihantam. Jangan sampai harusnya teman-teman profit malah jadi loss karena tiba-tiba berbalik arah. Jadi tetap apabila teman-teman mau lebih aman adalah tunggu kembali di sekitar harga 2180 sampai 2200 untuk entry-nya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.